Selanjutnya kita akan mendengarkan Mauridu Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita juga. Beliau orangnya tinggi besar, ganteng, beda tipis lah sama saya. Padahal guru kita Ustadz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Hayatuddin Atali. Kepada Abi Muhai, waktu dan tempat saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa bi dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimma صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para kiai, para jengan, para asatidatil kiram, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sohibul majlis Ustadz Ibnu Khaldun selaku Raja Masjid At-Taqwa beserta Dewan Takmir Masjid. Insyaallah akan hadir juga Raja Dangdut kita, guru kita, seniman kita, ulama kita, Fadilatul Ma'ali Profesor Dr. Kiai Haji Roma Irama. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikokohkan dakwahnya, hilang gemilang segala cita-citanya. Tujuan membangun Masjid Roma Irama di Kerawang berkah, sukses dan lancar. Guru saya Kiai Haji Muhammad Nur Effendi dan para kiai, maaf saya datang belakangan, naik duluan ya. Nih insyaallah beliau adalah orang-orang yang menjadi pondasi serta lentera bagi kita sebagai umat jamaahnya. Amin. Waktu saya nggak banyak, sedikit saja karena insyaallah banyak kiai. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Agus Darmawan, harusnya beliau belakangan karena senior. Zaman saya masih kecil, beliau udah ceramah. Sampai sekarang saya udah ceramah, masih segitu-gitu, nggak ada tua-tuanya itu orang. Berkah apa tidak? Itulah guru. Jadi ibu kalau mau awet muda, berbakti kepada agama, Allah kokohkan hidupnya. Amin. Bicara tentang Isra Mi'raj, maka menjadi filosofi bagi kita dua hal. Dari Rajab ke Sya'ban, Ramadan. Rajab bertaholli ngosongin dosa ke Allah, tahalli mengosongkan dosa di antara kita. Sya'ban masuk Ramadan, kita bertajalli, menampakkan kualitas ibadah kepada Allah. Maka dari semua tiang ibadah,
tiang utamanya adalah tiang agama, yaitu kita memperbaiki kualitas sholat dari bulan Rajab dan seterusnya. Tapi berapa banyak dari kita kecil sholat sampai gede sholat hanya bisa dihitung dengan jari yang mau belajar ilmu tentang sholat. Maka dua hal, sholat dan Quran ini nggak bisa dipisah. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah. Wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqra'tul Qur'an. Kalau aku ingin bercinta dengan Allah, aku sholat. Kalau aku ingin bercinta dan Allah yang mengajak aku untuk bercinta, aku membaca Al-Quran. Maka Ramadan, setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj, adalah bulan Quran, bulannya tiang daripada agama yang kita jalani selama ini. Apatah lagi kita nggak pernah bisa lepas dari kekuasaan Allah, karena menjalani hidup yang penuh ujian, penuh dengan cobaan. Karena dunia darul imtihan, dunia adalah ladang ujian. Semua diuji. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Jawabannya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling banyak ujiannya? Jawabannya sama, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kembali kepada sholat, kembali kepada Al-Quran. Siapa yang dua ini dijaga, insya Allah selamat, sukses, gemilang hidup di dunia atau di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita melihat sosok Bang Haji Roma Irama yang kurang lebih puluhan tahun berdakwah. Betul Pak Kiai? Ternyata nggak pernah habis dakwah beliau. Kenapa? Karena yang diambil sumbernya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran jangankan mengamalkannya, Al-Quran jangankan untuk mentafsirkannya. Kita baru bicara tentang casingnya saja sudah dimuliakan. Saya memperhatikan kenapa para penyanyi-penyanyi besar itu kok suaranya bagus, kok hidupnya dimuliakan. Apatah lagi ada syiarnya. Ternyata di cross check ke belakang, mereka adalah orang yang dulunya dua hal dijaga, yaitu sholat dan Al-Quran. Terutama para seniman-seniman, penyanyi-penyanyi ini dulunya adalah pembaca Quran. Bang Haji Roma Irama, betul apa tidak? Saya lihat sejarah almarhum Bang Megi Z. Ternyata tahun sekian itu solis dan kori di Tebet. Belum lagi saya ketemu dengan Ibunda Is Dahlia di Indramayu. Tahun sekian beliau juara 1 MTQ Kabupaten Indramayu. Teh Ike Nurjanah. Perkara di depan kemudian dilimpahkan pada urusan dunia. Maka yang membuat mereka mulia adalah dulunya mereka ketat mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran sholat, sholat Al-Quran. Di dalam sholat ada bacaan Quran, di dalam Al-Quran ada kehebatan untuk menuju Allah dalam sholat. Maka seni sholat, seni Al-Quran ini, bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah tinggalin. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, diasah gongnya dari mulai bulan Rajab. Kembali kita untuk mempelajari dua hal, praktek sholat, praktek Al-Quran. Tidak hanya cukup kita mempraktekannya, mengamalkannya, tapi mulai mempelajari rukun, sunnah, dan keistimewaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada penyanyi yang kalau nyanyi gayanya gaya ngaji. Siapa Pak? Bang Mansur S. Kemarin di acara peresmian dan peletakan batu pertama beliau juga hadir. Beliau kalau nyanyi kayak orang ngaji. Rembulan gunah nun, ku pantang berdusta walau ada maunya, pacar
Salah ngundang nih Romanya nih. Nggak apa-apa, ntar pongkolnya juga ujungnya Bang Haji, beliau penyanyi juga. Ya Bu, sekarang kan juga banyak yang kebalik juga. Artis ke ustad-ustadan, ustad ke artis-artisan. Betul-betul. Sekarang modelnya dakwah teben Bu, dakwah entertainment. Kita ngaji lurus aja, ngantuk. Bener apa bener? Tapi kalau ketawa-ketawa hiburan terus, apa yang bisa dibawa pulang? Bener? Betul? Ya, makanya kalau ceramah lihat sana, lihat sini, perhatiin. Kalau mulai ada yang nguap, kita penceramah tahu diri. Setuju? Tutup salam. Benar? Ya, kalau mulai ada duduknya kesat, selonjor kaki kanan, kaki kiri ditekuk. Selonjor kaki kiri, kaki kanan ditekuk. Betul? Ada yang kuat, nggak selonjor, nengok mulu ke belakang nyari senderan. Iya. Makanya 5 menit, 10 menit gelisah, saya tutup salam. Tapi saya pernah ceramah 2 jam. Jemaah nggak ada gelisah, akhirnya saya gelisah sendirian. Pak, Bu, Quran, sholat Quran. Contoh, kita dari kecil biasa sholat itu pas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Betul. Betul. Coba praktekin bareng-bareng. Ya. Praktekin bareng-bareng takbir kita. 1, angkat tangan, jangan malu. 1, 2, 3. Allah. Sementara madzhabul arba'ah 4 imam. Imam Abu Hanifah 80 Hijriah. Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hambal 256 Hijriah. Imam Bukhari meskipun tidak bermadhabkan, tapi beliau bermadhab Imam Syafi'i kakek gurunya, karena Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau tidak ada sengketa bahwa takbiratul ihram kita itu bukan ditarik ke belakang, tetapi ditarik ke depan ke bawah. Saya nggak bahas khilafiyah Pak, sebab al-ahadis al-mukhtalifah, hadis-hadis yang berseberangan makna, ulamanya terbagi 2. Ada ulama yang menerjemahkan dengan makna bersayap. Kalau begini makruh, kalau begini haram. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Syaukani, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Imam Nawawi al-Baghdadi. Saya ingetin, Imam Nawawi al-Baghdadi seumur hidupnya nggak sempat nikah Bu. Kenapa nggak sempat nikah? Ngarang kitab, jumlah karangannya 500 jilid. Saking sibuknya ngarang kitab, lupa apa nikah. Makanya ini kalau bapak ibu punya anak putra putri di kampungnya, ada jombloan, jomblowati, pemudawan, pemudawati, nenekwan, neneknya si wati, belum nikah, umurnya udah cukup 30 tahun, kita husnuzon, dia lagi sibuk ngarang kitab. Ada ulama yang menerjemahkan dengan makna mutlak, betak, haram. Imam Abdul Aziz bin Bas, Syekh Albani. Tapi tentang takbiratul ihram, semua sepakat takbir itu dengan cara ditarik ke bawah. Jadi diangkat tangannya ke atas sampai di telinga, boleh. Ini khilafiyah, silakan. Di depan pundak, di depan dada, nggak apa-apa. Orang dulu sholatnya dapat ngaji, orang sekarang sholatnya ngarang sendiri. Makanya macam-macam sembahyang ada yang begini kan, Allahu Akbar. Seolah-olah berkata, ini dadaku, mana dadamu? Ada lagi sembahyang, oh, itu sembahyang apa ngetrek? Nah, ternyata apapun itu, saya nggak bahas khilafiyahnya. Jadi semua 4 mazhab kompak, takbir itu ditarik begini caranya, angkat tangannya, baru dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika Allah pasang niat, an-niyatu hiya qasdus syai' mukhtarunan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Pekerjaan pertama sholat adalah takbiratul ihram, taruh niat di situ. Caranya
angkat dulu, baru ditarik. Allah, ya Allah. Kalau sholatnya wajib, yang disebutkan 3, nama sholat, jumlah rakaat, status wajib. Kalau sholatnya sunnah, yang disebutkan 2, nama sholat sama jumlah rakaat. Saya ulang sekali lagi, ditarik tangan, kemudian tarik toh, Allahu Akbar. Kita coba, yuk kita coba. Ya, biar pulang ada pesen dan oleh-olehnya. Yuk sama-sama, saya hitung 1, 2, 3 takbir. Ini bukan khilafiyah, kompak semua mazhabul arba'ah. 1, semua bapak ibu. 2, 3. Belum. Kagak sabaran pisan sih lo. Angkat dulu tangannya. Tuh 2, 3 angkat. Tarik. Allah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang takbirnya demikian, maka 2 hikmahnya. Pertama, mengokohkan iman di dalam hatinya. Kedua, menarik rahmat dari Allah. Yuk kita latih sekali lagi. Nanti Fatihah, rukun yang lain, sisanya Bapak Ibu datang ke guru ngaji rutinan. Sama-sama kita ulang. 1, 2, 3. Angkat, tarik. Allah. Bapak Ibu akan rasakan bedanya. Kita dari kecil gimana? 2, 3. Allah. Ternyata bagaimana? Angkat dulu, baru tarik. Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, terakhir. Mana nih tuyul? Curang dia. Saya baru ngerasain tuyul lebay dia doang tuh. Tinggi ganteng, masih ada yang lebih tinggi lagi nih. Apalagi Kenur, subhanallah. Ya, yang kedua, Quran. Ustadz, saya kenapa kalau baca Quran ngantuk? Banyak yang ngerasain sama apa tidak? Iya. Ada seorang jamaah telepon, Ustadz, jam 11 malam, saya udah 4 hari gak bisa tidur. Dalam hati saya, bini siapa, telepon laki siapa? Oh, ini umat. Akhirnya saya bilang, ibu udah berobat? Udah Ustadz. Ibu udah ke dokter? Sudah. Udah Ustadz, ke rumah sakit, bidan, mantri, segala macam udah saya samperin. Masih Ustadz belum bisa tidur. Oh, oke. Ibu coba ambil air wudhu, terus baca Quran. Setengah jam saya tungguin ya. Kalau nggak bisa tidur telepon saya. Saya tungguin Bu dari jam setengah 12 sampai jam 3 kagak telepon. Tidur dia. Ya. Tidur. Ternyata benar. Kenapa kita bisa tidur baca Quran? Karena kita nggak kokoh. Karena kita tidak kuat. Dari mana itu huruf-huruf keluar? Taunya sudah jadi dibaca. Bagaimana kita akan tidur kalau kita setiap hurufnya berjuang? Dari dulu 1500 tahun lalu sampai sekarang 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat kata Imam Syafi'i. Yang kita kenal 6.666 ayat. Kemudian sebanyak 1.027.000 huruf. Kata beliau, nggak pernah berubah. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasdid, titik 1, 2, 3. Kenapa kita mengantuk? Kita bisa ngantuk karena kita nggak tahu huruf itu keluar dari mana. Maka bulan Ramadan besok, setelah kita memperingati Isra Mi'raj malam ini dan kemarin-kemarin, yuk sebentar lagi kembali kepada Al-Quran. Kita pelajari 30 huruf hijaiyah, 3 huruf di rongga mulut. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu waw, 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, qin, kho, ha, 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf, 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, to, 3 huruf di ujung lidah, bagian atas, ta, dal, to, 3 huruf di ujung lidah, bagian depan, fa, zal, to, 3 huruf di ujung lidah, bagian bawah, sod, zai, sin, 3 huruf di ujung lidah, bagian sayap kanan kiri, lam, ro, nun, 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw, 2 huruf di hidung, nun, mim. Ayo ulangi. Bo, besok boleh kejar hatam, tapi jangan lupa
kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal sekecil sebesar apapun ketika pakai ilmu, maka sampai kalau darah nasabnya, kalau ilmu sanadnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tadi udah terakhir ya, terakhir lagi deh. Saya tanya ibu, mau lebaran apa mau Idul Fitri? Mentang-mentang bahasa Arab. Kalau memang mau lebaran, maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin. Malamnya dibangun qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih, jangan tinggal. Ibu-ibu afdolnya di rumah. Tuyul udah datang. Dia tukang naikin, tukang berhentiin orang, Bu. Bu, ada yang punya gadis? Banyak tuh. Ada yang punya gadis nih, lagi nyari gadis nih. Enak, Bu, punya mantu kayak dia. Ya, duit banyak, tiap malam layaban lu dia. Sampai mana tadi? Sebulan full. Siang jadi malam, malam jadi siang. Puasanya 3, 1 menahan dari haus dan lapar. Naik yang kedua, mulailah kita ya memenuhi amalan-amalan kebutuhan, tajalli menampakkan ibadah pada Allah. Naik lagi yang ketiga, mulai menjaga lisan dan menjaga hati. Insya Allah, jagamu, jagalah hati. Jagalah hati, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah. Doakan suami biar bisa naik haji. Amin. Ikhlaskan suami biar bisa soleh lagi. Bapak-bapak gak ada yang jawab loh. Ibu-ibu yang jawab, kawin lagi. Nafsu bener. Kenapa yang pikirannya sama saya pikirin? Kemudian malamnya takbiran, ibu sambil masak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak nggak lagi sekarang, Pak. Atau orang takbiran di masjid, yang lain ngopi di teras masjid. Ayo. Jadi semua berbaur ke masjid, takbiran bareng-bareng. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya berucap, Ya Rabb, Kau yang maha besar, Kau yang terbesar. Selain Engkau kecil, cuma Engkau yang terbesar. Kami yang sering membesarkan kami kecil, maka besarkan, kokohkan dengan kebesaran-kebesaran-Mu ya Rabb. Sambil ingat ya Allah sampai pagi. Kemudian sholat subuh. Kemudian habis sholat subuh iftar, makan dulu. Lontong sebiji, kemudian opor setengah piring, nasi 3 piring. Setelah itu ibu bapak sholat Id, sholat Idul Fitri. Benarlah ucapannya dengan ucapan doa, Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali suci dan mendapatkan kemenangan surga. Syaratnya supaya sah, Bapak kalau selamat ucapkan, Pak maafin saya ya Pak, sama-sama saya juga sah. Jadi ijab kabul. Perbuatan orang sebelum nikah sama setelah nikah sama Pak, begitu aja posisinya. Ya paling variasi sedikit. Kenapa yang tadinya haram jadi halal? Ijab kabul. Ibu bapak kalau selama sama orang, ijab kabul. Pak maafin saya. Iya Pak, sama-sama sah. Mamin muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah seorang muslim dengan muslimah muslimah bersalaman, yang satu berucap maafkan saya, yang lain sama-sama saya juga minta maaf, maka tidaklah kecuali Allah rontokkan dosa keduanya sebelum kedua tangannya terlepas. Syaratnya ijab kabul. Nggak ada lagi besok selaman minal aidi. Tuh,
Udah selamat minal aidin, sama-sama. Emang minal aidin apa? Minal aidin itu potongan doa. Asalnya ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang kembali. Tapi kalau kita bacanya minal aidin doang, kembali. Masa selamat? Kembali sama-sama. Kembali sama-sama. Kagak nyambung. Kata orangnya, lah belum juga ngasih, udah main kembali aja. Kenapa kita salah berkesinambungan puluhan tahun? Kemakan iklan. Kami dari PT Angin Ribut mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya minal aidin itu mohon maaf lahir batin. Minal aidin itu kembali. Kalau mau Bapak Ibu benar, sebelum open house baca doa. Ja'alallahu minal aidin wal faizin, taqabbalu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Amin. Maju Pak, maafin saya. Iya, sama-sama. Maafin saya, sama-sama. Barulah benar. Siap? Siap? Insya itu saja saya sampaikan. Saya niat kemari hanya untuk silaturahim, karena saya lihat di flyer banyak sekali ustadznya. Insya Allah kita jam 2 baru selesai. Ya, para panitia siapkan ambulan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.